Itu ya dipanggil kacung karena saya paling muda. Oh, iya, iya. Kalau di luar lapangan saya itu biasa disuruh beli nasi bungkus, beli rokok, jalan. Tapi di lapangan saya nggak mau digituin. Kapten kan? Kamu ya bukan kapten. Kalau di lapangan kita sama. Sudah nggak ada senior, nggak ada junior. Yang senior bisa salah, saya juga bisa salah. Kalau kamu bisa marahi saya, aku juga bisa marahi Anda, kan gitu. Iya, 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 iya. Tapi di luar saya hormat. Jadi meskipun di dalam lapangan itu sudah jadi kapten, di luar Ya. tetap diperintah. Oh iya, nggak minum, apa-apa. beli nasi gitu. Iya, biasa. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamsa. Di sore hari ini yang duduk di samping saya ini sosok legendanya sepak bola Gresik ini. Kalau saya menyebutnya kapten abadinya Petrokimia, Cak Kusairi. Selamat sore, Cak. Selamat sore, Bos. Piye kabarnya, Cak? Alhamdulillah baik-baik saja. Nah, ini kalau bicara soal Cak Kusairi, seperti saya bilang tadi, bahwa ini kapten abadinya Petro karena kapten paling lama ini. Kalau nggak salah dari 93 ya, Cak ya. Jadi kapten sampai 2000 pertengahan 2003 ya. Iya. Panjang sekali nih. Nah, Cak Kusairi, karir perjalanannya kan hampir semuanya dijalani di Petro ya, meskipun sempat ada peminjaman ke Persegres Gresik. Iya. Apa yang membuat Cak Kusairi kerasan, betah membela Petro dan tidak kemana-mana itu? Yang pertama, saya memang dari dulu cita-citanya main bola di Gresik. Tapi bukan berarti terus saya tidak mau di luar. Tak mau, banyak juga yang minta saya sebenarnya. Cuma kadang-kadang balas budi itu kan gimana ya, kan nggak selesai, cukup 1-2 musim kemudian kita nggak balas budi, kita mati baru sudah selesai. Karena Cak Kusairi sendiri juga aslinya Gresik ya? Gresik, bisa passing bola juga, dari semuanya dari Gresik. Nah, Cak, proses menuju jadi pemain Petrokimia dulu itu kan Cak Kusairi kan aslinya Dukun ya, Dukun Ya. itu Gresik bagian utara barat. Iya. Sedangkan kota Petronya kota Gresiknya dari kota Gresik jauh. Nah, prosesnya dulu bagaimana? Proses saya pertama kali mengawali karir sepak bola itu ya gimana ya, saya sedih. Dari kampung sampai ke kecamatan itu saya naik sepeda ongkel. Sepeda ongkel. Mungkin kalau dibandingkan untuk zaman sekarang ini enggak. Sudah enggak laju lagi lah. Jaraknya berapa jauh dari 7 kilo, 8 kilo dari kampung saya sampai kecamatan. ke kecamatan Dukun Iya, itu ya? iya. Jadi latihannya dari kecamatan Dukun duluan? Enggak. Saya itu enggak ada latihan di kecamatan Dukun. Saya latihan di sawah-sawah. Habis itu langsung ke Gresik itu saya harus naik sepeda ongkel dulu sampai di kecamatan baru naik angkutan umum ke Gresik. Oh, ikut latihannya di Gresik sini. Petrogres? Bukan, di Kebomas dulu, Piala Suratin. Awalnya begitu. Lah, bisa kepilih ke Piala Suratin itu? Ya, itu ada seleksi. Dulu kan ada Pak almarhum Pak Amin punya tim IM.
Oh iya Pak Amin. Ya. Kebetulan saya juga IM Gresik. Nah, di Ya, ya. situ saya ketemu ada seleksi, saya ikut langsung diambil. Terus kemudian nggak lama, mungkin beberapa minggu terus ada suratin itu, saya masuk juga di situ. Setelah Buya suratin, saya ditampung di Kebomas. Kalau sekarang itu Petrogres lah gitu. Iya. Habis Rumahnya Pak Amin Kebomas soalnya. Ya, ya. Sebelah perempatan itu kan? Iya, benar. Ya, ya, ya. Ceritanya gitu. Terus habis itu saya ada disodorkan sama Pak pelatih saya, Bapak Muksan, disodorkan ke PSSI Junior. Itu pun nggak dipanggil saya, hanya disodorkan. Jadi di sana saya nggak ada tempat untuk kamar jatah saya. Yang PSSI Junior, ya? ya. Ya, 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 ya. Nah, alhamdulillah saya orang pertama yang dipilih, sekaligus jadi kaptennya. Oh, itu U19 eranya siapa saja? Eranya Sasi Kirono, Nur iya. Alim. Oh iya, Sasi Nur Alim ya. Termasuk itu, Komang. Berarti dari Gresik itu sebenarnya nggak ikut seleksi, disodorkan pelatih. Disodorkan pelatih. Ikut di sana nggak dapat kamar. Iya. Tapi begitu ada seleksi malah keterima duluan. Iya. Istimewa berarti Cak Kusairi ini. Dari itu terus lanjut ke tim Praolimpiade iya. itu ya, Praolimpiade 92 Barcelona itu iya. ya. Ya dari junior itu yang diambil saya sama Komang itu. Dari situ akhirnya bisa masuk ke Petrokimia ini. Petrokimia itu. Ya. Berarti 91 ya? 91-an itu. Masuk Petro. Umur berapa ya. berarti? Umur 20? Ya kisaran gitu, 20. Petro ya, cuma ini Cak Kusairi yang saya pernah lihat foto ya. Iya. Waktu musim 91-92 itu fotonya ada di Persik Gresik. Benar. Kan masuk Galatama, saya punya status ke Galatama tapi diperbantukan untuk main di Persigres. Akhirnya lolos itu sampai 8 besar atau 4 besar. Iya, iya, iya. Dari Persigres itu akhirnya semusim ya di Persigres, iya. balik lagi masuk ke Petrokimia. Iya. Nah, itu awal kan berarti 92 ya, benar-benar ikut di Galatama iya. di Petronya. Musim berikutnya langsung jadi kapten. Iya. Istimewa ini. Tapi kan itu masih ada sosok senior waktu itu, masih ada Rubianto ada kan? Mas Rubi, banyak masih senior-senior saya banyak. Bahkan di situ itu saya itu ya dipanggil kacung karena saya paling muda. Oh, iya, iya. Kalau di luar lapangan saya itu biasa disuruh beli nasi bungkus, beli rokok, jalan. Tapi di lapangan saya nggak mau digituin. Kapten kan? Kamu ya bukan kapten. Kalau di lapangan kita sama. Sudah nggak ada senior, nggak ada junior. Yang senior bisa salah, saya juga bisa salah. Kalau kamu bisa marahi saya, aku juga bisa marahi Anda kan gitu. Iya, 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 iya. Tapi di luar saya hormat. Jadi meskipun di dalam lapangan itu sudah jadi kapten, di luar Ya. tetap diperintah. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, biasa. Dari perjalanan itu akhirnya menjadi kapten terus sampai Buyar. ya, sampai buyar, sampai ini di Liga Indonesia pertama itu juga 94-95 kaptennya Cak Kusairi masuk ke final itu kan. Nah, Iya. di 94-95 itu kan juga masih ada Rubianto ya. Masih ada. Ada bintang Indonesia waktu itu, Widodo Ceputra. Iya. Tapi kaptennya Cak Kusairi lah sebagai kapten. Apa yang dilakukan? Yang saya lakukan pertama ketika ada masalah atau mau pertandingan, kalau ada masalah besar ya kita kecilkan, kalau ada masalah kecil ya kalau bisa kita hilangkan. Berarti Cak Kusairi melakukan pendekatan sendiri Iya, dengan teman-teman benar. pemain. Iya, intinya itulah. Apa aspirasi dari teman-teman ya kami semua yang menyampaikan, bahkan saya sampai di rut utama itu zamannya Pak Indarto. Termasuk daerahnya Pak Arifin juga ya? Iya. Jadi
semua ditampung. Saya tampung, saya sampaikan. Nanti apa yang diinginkan dikabulkan, nggak dikabulkan bukan urusan saya lagi. Saya yang penting saya menyampaikan. Nah, kita untuk menghadap bos-bos itu ya kita atur bahasanya bagaimana mereka bisa terima, tidak tersinggung. Lah itu belajar dari mana, Cak? Untuk ya saya belajar dari yang senior-senior saya. Jadi sebelumnya mengamati caranya, karena sempat ketemu Ferel Ramon Hatu ya? Iya, Mas Ferel, ada Mas Fakri, banyak senior-senior, Hamdani Lubis. Oh iya. Mas Jaya Hartono. Jadi belajar dari mereka, tanpa ya. harus ngomong saya belajar, tapi iya. dipelajari sendiri. Ketika jadi kapten akhirnya bisa. Nah itu kan di musim pertama Liga Indonesia itu kan nggak menyenangkan, Cak Kuseri. Iya. Petro dijuluki orang-orang juara tanpa mahkota. Iya. Kalah secara kontroversial lah ya. Iya. Karena sebenarnya golnya Jackson itu gol. Iya. Yang dilakukan Cak Kuseri apa itu, Cak? Karena kan pasti kecewa itu. Wah, ini buka ini. Iya. Nggak dibuka. Gini, mungkin orang luar bisa supporter, bisa orang supporter penggemar sepak bola yang dari luar mungkin ada pemikiran seperti yang disampaikan oleh bos tadi. Tapi buat saya orang dalam ya biasa-biasa saja. Artinya biasa-biasa saja? Ya itu aku sendiri yang tahu. Ini ditayangkan nggak? Boleh nggak? Saya sampaikan. Gini, kan sepak bola saat itu kan sudah diminta. Yang minta jelas. Ya semua ya bos-bos. Jadi itu diminta, maka orang dari manajemen Petro, pemain Petro ya diam-diam tenang-tenang saja, nggak ada protes. Yang protes kan penggemar. Iya. Iya kan. Artinya diminta maka itu... judulnya itu tadi. Juara tanpa mahkota, mahkotanya diambil sana, tapi dalam hati kita yang juara. Ini diminta dalam artian bahwa wis pasrah sana saja ya, gitu. Bener-bener diminta itu. Ada pertemuan berarti? Ya ada. Kalau nggak ada masa ada permintaan, ada penawaran. Nah itu pas pertemuan itu ngerasanya sebagai pemain gimana, Cak? Karena kan saya itu simple saja, kan main bola itu buat saya profesi itu kan mencari uang kan gitu ya, larinya ke anak istri, ke bagian tidak keluarga. Kita nggak butuh juara, kalau diminta monggo, tapi kita butuh uang. Artinya Petro tetap harus memenuhi kewajibannya kepada pemain ya, manajemen iya, Petro. Ya termasuk yang minta itu. Iya. Yang minta ini teman-teman cari sendiri, karena yang juara kan sudah ketahuan. Iya. Perjalanan panjang itu, Cak, bersama Petro. Iya. Kan dia selalu menjadi kapten kan. Lika-likunya Pak naik turun itu ada pemain baru datang, ada pemain senior, ada bintang datang. Itu sebagai kapten yang dilakukan Cak Kuseri selalu melakukan pendekatan pribadi-pribadi gitu. Oh ya, kadang-kadang itu ya tanpa saya dekati mereka dekat sama saya gitu loh. Dan masuk ke kamar mau cerita-cerita apa, jadi saya nggak ada niat untuk mendekati kecuali ada satu masalah dulu, ada situasi yang membuat Petro mau bubar dalam kompetisi. Tahun berapa? Ya itu juara 94 95 itu almarhum Andi Teguh. Oh, manajernya kalau nggak salah Pak Tasrif. Iya. Bukan Pak Tasrif, bukan ya? itu. Pak Tasrif bukan manajer dari Petro, manajernya. Kalau Pak Tasrif Arifin kan iya. Bos, bukan. Asistennya lupa, waktu itu Pak Imam saya. Kalau nggak salah asistennya masih Pak Imam Supardi. Belum Pak Imam, setelahnya. Jadi setelah nggak juara itu ada niatan mau bubar? Iya. Andi Teguh yang kedua 9596. Itu manajernya siapa saya lupa. Itu gerodok banget berarti. Itu satu hari mulai pagi
mau pertandingan teman-teman nggak mau main, itu saya berpikir keras. Sementara manajemen nggak memberikan solusi. Akhirnya sampai jam 1 malam itu kumpul rapat di ruangan. Manajemen sudah nggak bersikeras melanjutkan perjalanannya. Bukan manajemennya, dari teman-teman pemain itu nggak mau main karena ada situasi yang urusan duit gitu loh. Ada, nggak tahu ini benar atau salah, saya nggak tahu, cuma ada informasi itu terima uang tapi tim itu minta menang tapi nggak nyampe juga ke pemain gitu loh. Nah itu diketahuan informasi itu sebelum pertandingan, tapi nggak ada penjelasan, nggak ada komunikasi, makanya anak-anak mau nggak mau main. Itu lawan apa, Cak? Kalau nggak salah Barito. Di Gresik? Main di sini. Musim 95-96 ya? 96. Akhirnya Cak Kusairi berembuk. Pokoknya berembuk. Ya apa caranya? Ayolah, tetap main. Terus saya bilang gini, gak usah kalian kumpul semua, kesannya aku nggak apik. Kalau Anda semua percaya sama saya, nanti saya sampaikan. Kalau percaya, kalau misalnya teman-teman percaya siapa deh antara teman-teman yang lain selain saya misalnya nggak percaya sama saya, ya monggo, saya juga setuju kok pada prinsipnya gitu. Yang penting apa unek-unek sampean ada yang menyampaikan, tidak harus saya bilang gitu. Akhirnya teman-teman nunjuk saya sampaikan sama pelatih. Saya nggak ke manajer dulu karena itu atasan saya untuk di lapangan ini kan pelatih. Setelah pelatih baru ke manajer. Nanti saya nggak enak katanya ya dibilang nggak etika atau gimana kan nggak enak. Tapi akhirnya alhamdulillah Pak Santoso itu ya di atas manajer lah, itu yang menyelesaikan. Akhirnya ada janji buat pemain, ya. Akhirnya pemain mau main. Siap. Tapi itu kan sampai malam, Cak. Ya sampai malam, sampai pagi. Lah stamina untuk pertandingan besok? Oh nggak ada urusan, kalau sepak bola itu mau sudah di lapangan? Nah, hatinya udah diberikan sama yang Pak Santoso tadi, ya sudah. Mainnya... kita tanggung jawab. Jangan kita banyak tanya tapi di lapangan keplek-keplek ya. Ketika haknya pemain sudah dipenuhi, maka kewajibannya harus dijalankan. Otomatis ya. Dari perjalanan panjang itu dan akhirnya menemukan ini titik yang sangat membahagiakan ya, juara 2002. Akhirnya juara. Rasanya neng ati plong banget guys. Jadi saya pensiun puas. Karena wis juara ini. Bener. Dan ini yang menarik. Itu pun bos, itu pun yang disetting itu juara itu Persita Tangerang. Oh, itu sempat ada pembicaraan begitu. Oh iya tahu. Belum pertandingan sudah banyak orang yang tahu Persita itu yang disetting itu. Tapi berhubung schedule date itu kan. Perpanjangan waktu kita masukkan dulu langsung setelah sudah nggak ada perpanjangan lagi. Iya akhirnya juara. Oh iya gol perpanjangan waktu itu Sadengdat itu. Cak Kusairi. Iya. Dari perjalanan panjang ini yang menarik ini. Cak Kusairi ini libero. Libero ini mainnya keras, biasanya sapu bersih. Tapi istimewanya Cak Kusairi ini sepanjang karirnya hanya sekali dapat kartu kuning dan dapat kartu kuningnya di pertandingan final itu ya yang 2002 itu ya. Ya apa Cak menjaga apa ini kan resiko sebagai pemain belakang ini kan untuk dapat kartu besar banget. Yang apa ya yang ada dalam pikiran Cak Kusairi, dalam hati Cak Kusairi isok main sebersih itu? Ya saya sederhana sih, saya sepak bola itu filosofi saya itu saya pakai untuk ibadah gitu. Kenapa harus menyakiti? Kalau ibadah kita harus tulus. Kalaupun misal kita udah tulus, sudah ngambil bola tapi kena, nah itu bagian dari resiko. Tapi kita tidak ada niat untuk
mencederai ya. Yang itu yang pertama, yang kedua kita kan harus saling menghargai. Ya, ya. Itu sama-sama proses. Kalau kita kena merasa sakit ya jangan ngenai lawan kita dong, ya sakit juga. Itu jadi prinsip saya kira itu iya prinsip saya itu. Main libero bukan main aman ya, tapi main untuk menjaga diri dan menjaga lawan. Iya. Nah, dan kartu kuningnya itu sebenarnya juga bukan pelanggaran yang sengaja. Iya, semata-mata untuk memberhentikan permainan, stop udah. Bukan untuk mencederai, saya narik kaos saja. Itu rasanya ya apa, tidak pernah kena kartu kuning dan itu kena kartu kuning gitu. Ya, saya sih nggak kaget karena itu sengaja itu loh. Sengaja memang. Apa-apa, jangan-jangan sengaja. Kan nggak sakit. Iya. Dan juga kartu kuningnya lah dalam perjalanan hidup saya. Enggak. Saya juga nggak ada niat untuk supaya nggak kartu kuning. Enggak, saya tetap normal, waktunya keras-keras. Yang penting tadi niat untuk mencederai lawan tidak ada. Nggak ada. Ini pelajaran penting ini karena sepak bola ini kan sebagai sesama pemain sepak bola ini podo-podo gelek. Iya. Gelek. Mencari hidupnya dari lapangan hijau, maka saling menjaga, respect di antara. Ini menarik. Baca. Cak Kusairi ini kapten, kalau saya sebut tadi kapten abadinya Petrokimia karena lama sekali jadi kapten dari 93 sampai separuh musim 2003 jadi kapten. Di junior jadi pemain masuk timnas U19, masuk timnas U23 untuk pra olimpiade. Tapi di senior nggak ada catatan nama Kusairi di tim nasional. Ada apa ini? Dan rasanya ya beda. Mangkel nggak? Aku di Petro main enak, final 94 95 juara 2002, tapi nggak pernah melebut tim nasional. Lah buat saya sih biasa-biasa saja. Karena gini, kita cita-cita semua pemain pasti punya cita-cita untuk masuk timnas itu ya. Tetapi kan kita juga nggak boleh gimana ya, berlebihan gitu loh. Karena mungkin bukan rezeki kita di senior. Mungkin Tuhan Yang Maha Esa memberikan untuk ya segini aja yang di junior. Bisa aja kan itu rencana Tuhan yang tahu, kita nggak tahu. Kita punya cita-cita, terus bagaimana kalau kita punya cita, langkah-langkah apa yang kita mestinya kita lakukan, itu aja. Jadi nggak ada rasa kecewa ini? Enggak, saya nggak ada. Karena waktu 94-95 ini yang dipanggil kalau nggak salah belakangnya Suwandi HS malah. Iya, Suwandi HS, zamannya almarhum Andi Teguh itu. Iya, nah ini lagi almarhum Andi Teguh lagi pelatihnya di Petro, ini nggak manggil Kusairi lagi. Tapi di perjalanan itu sempat kan ada panggilan ke timnas senior kan? Pernah senior, tapi saat itu apa ya, saya sakit. Saya tetap datang, saya membuktikan saya bahwa benar-benar saya itu sakit, bukan alasan. Kan zaman dulu banyak yang nggak boleh karena ini tim butuh, nggak sakit tapi dibilang apa itu karena tidak sakit dibilang sakit karena tidak butuh. Nah, saya nggak mau yang seperti itu, saya mau sportif. Saya tetap datang tapi saya benar-benar sakit. Itu mereka yang lihat berapa itu, Cak? Waduh, saya lupa ya, mungkin habis juara itu mungkin 97 96an gitulah. Itu ya sempat dipanggil tapi karena sakit ya ternyata ya ini ya tadi pulang juga rencana Tuhan tadi itu. Dan meskipun Cak Kusairi ini perjalanannya bersama Petro, tapi sempat dipinjam Persebaya ya, untuk Liga Champion Asia ya, yang setelah Persebaya juara 96-97 itu musim berikutnya sempat dipinjam. Iya. Itu apa ya ngerasanya? Wah, aku neng Persebaya ini. Bahkan hatiku neng Petro ya, Mas. Itu pun saya nggak gimana biasa, karena sebelum pinjam dia udah mau minta saya sebenarnya. Oh. Itu Pak minjam saya itu bagian dari rayuan sebenarnya. Kalau dari versi saya, ya, karena sebelumnya sudah minta sama saya. Dan Cak Kusairi nggak mau, tetap di Petro. Iya. Jadi akhirnya
dimelokno Liga Champions ae sapa ngerti kok Ya, melu Persebaya. kayak gitulah. Perjalanannya Cak Kusairi berakhir di 2003 musim akhirnya 2002 Petro juara, 2003 Petro degradasi. Iya. Di musim 2003 itu tapi perjalanannya Cak Kusairi nggak penuh ya, hanya Nggak setengah penuh, musim. iya. Kemana itu? Saya itu habis juara itu saya pakai itu untuk ibadah haji. Jadi hanya main di seputaran pertama aja ya, putaran kedua. Putaran pertama kayaknya separuh gitu. Yang pertama separuh, yang terakhir putaran kedua separuh gitu. Lah iku ngrasane ya apa, Cak? Mari juara, mari tahu Petro degradasi. Sakit. Loro banget ning ati ini. Belum degradasi udah sakit karena saya melihat dari materi. Arahnya kemana kita sudah bisa membaca. Jadi sebelum degradasi wis iya. merasakan sakit. Wah, ini Petro nggak serius gitu. Iya. Kurang lebih lah. Dan setelah rasa sakit itu memutuskan pensiun, nggak main lagi. Pensiun. Pensiun pun akhirnya main lagi. Karena diminta, yang minta ya pelatih saya itu Pak Risdianto itu. Nah, sudah kenal lama ya, seperti bukan pelatih ya, seperti orang tua. Orang tua ya. Om Risdianto ini salah satu striker terbaik Indonesia, pernah melatih Petrokimia. Itu main di mana? Main di Jawa Tengah. Di mana klubnya? Lali Jawa Lali, Tengah. diling-iling. Wah, ini sampai klubnya lali soalnya terlalu lama bersama Petro. Itu main penuh, Cak? Iya, main penuh. Berarti 2000 Liga 2 kalau nggak salah, Liga 2. 2005. Boyolali. Boyolali. Oh. 2005 atau 2004? 2 lebih lah, ya 2004, 2005. Ya kurang lebih tahun-tahun itu. Itu karena diminta Ya. Om Risdianto akhirnya berangkat ya. Sebenarnya sudah break gitu ya. Setelah Petro degradasi sudah break. Istirahat. Nah, aktivitasnya apa, Cak, setelah pensiun ini? Saya aktivitas di rumah ya karena hasil dari sepak bola saya arahkan ke tanah. Jadi ada tambak. Saya arahkan ke situ. Ada tambak, ada sawah. Iya. Ini juga pelajaran buat pemain muda. Ketika berjaya harus bisa nabung ya. Iya. Investasi untuk masa depan. Sepak bola itu nggak lama. Selain nambah, selain jadi juragan tambak, sekarang dipercaya jadi asisten Gresik United ya, bersama pelatih utamanya Mas Subangkit. Iya. Nah, terakhir ini Cak Kusairi, melihat sepak bola Gresik itu dan dulu apa ya? Dulu itu salah satu barometer sepak bola Jawa Timur dan nasional. Bahkan era Liga Indonesia pertama itu Gresik ini salah satu kota yang punya 2 tim di Liga Indonesia. Dulu kan nggak banyak kota-kota itu. Gresik salah satunya yang menempatkan 2 tim di kasta tertinggi, ada Persigres, ada Petro. Lah, setelah eranya Petro juara 2002, perlahan sepak bola Gresik seperti mati suri tenggelam. Harapannya Cak Kusairi sendiri, Cak? Harapan saya sih kalau bisa itu harus tetap ada, bahkan harus kayak Petrokimia dulu lah, kalau Persigres yang dulu lah, karena masyarakat kita kan juga termasuk masyarakat bola. Nah, itu harapannya. Semoga harapannya Cak Kusairi terwujud lah. Nah kan satu lagi ya, terus di Indonesia usia dini, pembinaan usia dini itu kan bagus. Iya. Termasuk bagus kalau dari penilaian saya. Ya, terus dikemanakan. Ya. Kalau usia dini kan butuh ada gimana ya? Ada ibunya itu loh. Kalau ibunya nggak ada itu kemana? Dikemanakan? Nggak mungkin usia dini kita mikir, oh nanti taruh di
Malang sana, taruh di Surabaya, nggak mungkin. Itu kan sudah orang-orang yang sudah mendekati profesional, bisa dilempar ke luar kota. Iya. Nah, orang itu kan ambisinya pasti ke Kotanya sendiri. dulu, nggak mungkin. Yang Karena jauh. Gresik ini SSB-nya sangat banyak. Banyak dan bagus. Nah, semuanya kan cita-citanya Persigres GU kan Iya. gitu. Sementara induknya sendiri nggak jelas gimana. Nah, berarti ini Gresik United ini yang sekarang ada ini harus dibesarkan lagi. Benar, ya, Semua harus saling setuju. support, saling saling berangkulan untuk Iya. membesarkan lagi agar sepak bola Gresik seperti dulu lagi, saya. Iya. Siap. Nah, ini dulu kawan-kawan obrolan bersama Cak Kusairi. Lama rasanya menghilang.